Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat, kelas 4. Pada video kali ini kita akan membahas ringkasan materi tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Nah, pada ringkasan materi kali ini kita akan membahas mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan juga PJOK. Sudah siap untuk belajar semuanya kan? Yuk kita mulai, let's go! Nah, pada tema 5 kita membahas pahlawanku. Lalu anak-anak, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan adalah orang yang gagah berani karena rela mengorbankan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Para pahlawan menunjukkan rasa cinta tanah air dengan berbagai macam cara. Perjuangan para pendidik dengan mendirikan sekolah-sekolah rakyat untuk mencerdaskan bangsa. Contohnya seperti pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Lalu perjuangan para diplomat menekan kedudukan pihak penjajah di meja diplomasi. Contohnya seperti presiden pertama kita yaitu Soekarno. Lalu ada perjuangan para pengelola surat kabar dan radio untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan mengobarkan semangat perjuangan kepada masyarakat. Bahkan perjuangan para seniman melalui lagu-lagu perjuangan ciptaan mereka untuk mengobarkan semangat perjuangan kepada masyarakat. Nah, dari para pahlawan yang telah berkontribusi banyak sekali untuk negara kita harus bisa meneladani sikap-sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa para pahlawan, mereka sangat berani dan pantang menyerah untuk melawan musuh. Nah, kamu sebagai siswa juga harus bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Lalu, para pahlawan memiliki sikap mendahulukan kepentingan rakyat. Nah, kamu juga harus bisa menolong orang lain dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Yang terakhir, kamu harus bisa merawat dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Berbicara tentang pahlawan, rasanya kita tidak lengkap jika tidak mendengarkan kisah mereka. Sekarang, yuk kita dengarkan cerita tentang perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa kerajaan Hindu, ada Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Raja Purnawarman adalah penganut agama Hindu. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan Prasasti Ciareteun. Nah, dari kerajaan Hindu sekarang kita beralih ke kerajaan Buddha. Ada Raja Balaputradewa,
Raja Kerajaan Sriwijaya. Balaputradewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Balaputradewa merupakan penganut agama Buddha. Pada saat pemerintahan Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Balaputradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Salah satu bukti peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya yang masih bertahan adalah Candi Muara Takus. Nah, pada akhir masa Kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Salah satu tokoh yang terkenal yaitu Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, yaitu Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319, ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian, ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Tetapi Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada Kerajaan Majapahit, yaitu dengan menghentikan pemberontakan Ketah dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334. Setelah berhasil menaklukkan Ketah dan Sadeng. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, yaitu tahun 1350 sampai 1389. Pada masa itulah, Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan, pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Perjuangan Patih Gajah Mada sampai saat ini tentunya tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama sejumlah kota di Indonesia. Kebesaran nama dan kejayaan Majapahit Gajah Mada pun dapat pula dilihat dari peninggalannya berupa candi. Kemegahan dan kebesaran kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada masa Kerajaan Majapahit. Candi Penataran dibangun pada masa Kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa Kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi terdapat arca, bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti atau batu tulis, dan beberapa candi. Candi-candi itu diantaranya Candi Naga yang berukuran lebar 4,83 meter, panjang 6,57 meter, dan tinggi 4,70 meter. Selain itu, terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter.
Oke, setelah tadi kita membahas tentang kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha, serta tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Sekarang kita akan lanjut pada tokoh nasional, pahlawan nasional yang telah berjasa bagi negara kita dari kerajaan Islam, yaitu Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sadumuk batuk, sanyari bumi ditohi tekan pati. Sejari kepala, sejengkal tanah, dibela sampai mati. Usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan memelopori, mencontohkan, dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyatnya, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Nah, sikap-sikap yang dapat kita teladani dari pahlawan yang telah kita dengarkan ceritanya tadi adalah: yang pertama, mendahulukan kepentingan rakyat; yang kedua, berani melawan musuh untuk melindungi tanah airnya; dan yang ketiga, pantang menyerah dan semangat dalam berjuang. Hal ini tentunya sesuai dengan sila-sila pada Pancasila yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sila keempat pada Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan simbol kepala banteng. Makna dari kepala banteng adalah lambang banteng digunakan karena banteng dianggap sebagai hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan suka berkumpul. Sebagaimana halnya manusia yang ketika mengambil keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan cara berkumpul atau bermusyawarah untuk mendiskusikan sesuatu. Warna merah pada background-nya adalah lambang dari keberanian. Hal ini selaras dengan sikap dan perilaku bangsa Indonesia yang sangat berani dan kuat. Maka dari itu, bangsa Indonesia juga dikenal atau identik dengan bangsa yang kuat dan bangsa yang berani. Makna dari sila keempat antara lain: yang pertama, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama; yang kedua, mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama; yang ketiga, tidak memaksakan kehendak orang lain; dan yang keempat, bijak dalam menyelesaikan masalah. Penerapan sila keempat pada Pancasila yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang siswa adalah: yang pertama, menghargai pendapat teman yang lain saat mengikuti pelajaran di kelas; yang kedua, belajar berani menyampaikan pendapat di kelas; yang ketiga, menghormati keputusan bersama untuk kepentingan kelas; dan yang keempat, tidak memaksakan kehendak pribadi saat mengikuti diskusi yang ada di kelas. Oke, sekarang kita akan lanjut pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, dari cerita pahlawan yang telah kita dengarkan sebelumnya tadi, semua itu merupakan contoh dari cerita non-fiksi. Lalu, apakah anak-anak tahu apakah cerita fiksi dan apakah cerita non-fiksi itu? Cerita fiksi adalah cerita yang sifatnya imajinatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fiksi berarti cerita rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan pada kenyataan. Sedangkan cerita non-fiksi adalah cerita yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, non-fiksi adalah yang tidak bersifat fiksi,
tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan tentang karya sastra, karangan, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri dari cerita fiksi yang pertama yaitu ditulis oleh pengarang dengan mengembangkan imajinasi yang mereka punya. Mulai dari tokoh, konflik, alur cerita, semua dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Yang kedua, biasanya menyertakan fakta-fakta sejarah dan sosial yang ada untuk memperkuat cerita agar lebih meyakinkan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan biasanya yaitu bahasa kiasan atau konotatif. Jadi, pembaca diajak untuk masuk ke cerita itu dengan bahasa yang tidak biasa. Hal ini tentunya berbeda dengan cerita non-fiksi, yang berdasarkan pengamatan dan data yang berisi fakta-fakta. Hal tersebut yang membuat buku non-fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh para pembaca. Lalu, cerita non-fiksi juga memuat informasi, deskripsi, peristiwa, tempat, karakter dari suatu objek yang benar-benar ada di kenyataan. Bahasa yang digunakan pada cerita non-fiksi biasanya bahasa denotatif atau bahasa sebenarnya. Jadi, pembaca dapat langsung memahami maksud dari isi cerita. Contoh dari cerita fiksi antara lain ada cerpen, novel, dongeng, drama, puisi, hikayat, fabel, mitos, komik, dan cerita rakyat. Lalu cerita non-fiksi contohnya ada karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, buku pelajaran, jurnal, buku ensiklopedia, biografi, esai, opini, dan juga pidato. Nah, sekarang lanjut ke mata pelajaran IPA, yaitu cahaya. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan cahaya? Cahaya merupakan energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk menerangi ruangan maupun menjadi sumber keberlangsungan hidup, seperti tanaman yang membutuhkan cahaya matahari untuk membuat makanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, dan juga lampu. Dengan sinar, memungkinkan mata kita untuk menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitar kita. Berdasarkan sumbernya, cahaya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu cahaya yang mampu bersinar sendiri. Contohnya ada matahari, bintang, ada lampu senter. Lalu yang kedua yaitu cahaya yang berasal dari pantulan cahaya pada permukaan benda tersebut. Contohnya adalah bulan yang dapat bersinar karena mendapat pantulan cahaya dari cahaya matahari. Sifat-sifat cahaya ada 4. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Percobaan yang dapat kamu lakukan yaitu dengan menggunakan 3 karton tebal dan juga lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut, kemudian letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Coba geser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar dan kalian perhatikan perbedaannya. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Percobaan yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan cahaya matahari atau bisa dilakukan dengan cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening. Benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi tidak berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar, arahkan cahaya ke tembok berwarna putih, dan perhatikan apa yang terjadi. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Percobaan yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Lalu coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Lalu amatilah apa yang terjadi pada cahaya yang bisa dipantulkan.
Lalu yang keempat yaitu ada cahaya dapat dibiaskan. Percobaannya dapat menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air seperti pada gambar, lalu amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibandingkan dengan aslinya. Amatilah apa yang terjadi pada pensil tersebut. Nah, karena adanya cahaya, mata kita dapat menangkap benda-benda yang ada di sekitar kita dan dapat membedakan warna. Karena mata kita berfungsi seperti teropong cangkir, cahaya menembus lubang kecil bernama pupil dan berhenti pada layar yang disebut dengan retina. Proses ini membuat gambar terbalik. Saraf mata menghubungkan retina dengan otak yang membalikan gambar ke bentuk yang sebenarnya. Berbicara tentang warna, kamu dapat membuat percobaan cakram warna. Kamu bisa membuktikan bahwa cahaya putih pada matahari terdiri atas 7 warna dengan membuat cakram warna. Potongan kertas membentuk lingkaran, warnai kertas sesuai dengan 7 warna pelangi, putarlah kertas tersebut dengan kecepatan tinggi, lalu perhatikan warna yang tampak saat kertas berputar kencang. Cobalah beberapa variasi besar juring lingkaran pada setiap warna, lalu amatilah hasilnya. Variasi manakah yang menghasilkan warna putih yang paling jelas? Dapat kamu lihat setelah kamu membuat percobaan tersebut. Lanjut, kita beralih ke mata pelajaran PJOK. Apakah kamu pernah mengalami luka memar pada tubuhmu? Luka memar disebabkan oleh bagian tubuh yang terbentur oleh benda yang cukup keras. Luka memar dapat terjadi ketika kita terjatuh atau kesleo, biasanya ditandai dengan kulit yang berwarna merah keunguan. Nah, sekarang kita akan belajar cara untuk mengobati luka memar. Tahapan untuk mengobati luka memar yang pertama yaitu kompres bagian yang memar dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan dalam air dingin. Yang kedua, jika terjadi pendarahan, kompres bagian yang luka, kompres dengan air hangat dulu selama 15-20 menit. Tujuannya supaya pembuluh darah melebar dan darah lancar sehingga proses penyembuhan terjadi lebih cepat. Lalu yang terakhir, setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan ke air dingin dan air hangat secara bergantian. Nah, itulah tadi ringkasan materi pada tema 5, subtema 1. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan kita berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.